tinggal langsung serve kawan. Ada beberapa studi kasus yang kira-kira begini nanti. Ini sudah dalam posisi di atas ya kawan, tinggal serve aja. Posisinya bakalan sama dengan yang berada di sebelah jalur GC itu ya. Artinya semua konduktor bakalan sejajar di posisi ini. Mau bahasa R, S, dan T. Bedanya hanya sebatas ini di line up aja. Kalau ataupun ready segala macamnya nggak perlu di line up. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau ada kontur tanah begitu, kemungkinan besarnya titik andongan terbawahnya bukan berada di tengah-tengah span. Harusnya tengah-tengah span itu berada di sini, di pondokan tuh ada pondokan di situ. Namun karena beda tinggi elevasi aja, tower ini lebih tinggi yang 241 nih, kemungkinan besarnya adalah dengan kondisi konduktor yang menjuntai begitu, tong landut begitu, dia akan menggeser agak sedikit ke belakang posisi andongannya. Kenapa di kondisi stringing butuh waktu 24 jam? Supaya kondisi terbagi beban meratanya. Jadi konduktor itu supaya bisa bernafas. Contohnya begini, di posisi ujung sana itu ada kondisi drum kita. Jadi kalau ataupun ente narik segala macamnya gitu ya sampai posisi engine, itu nanti konduktor dibiarkan dulu 24 jam. Kenapa? Supaya bebannya terbagi rata dan bisa andongannya itu posisinya langsung menempatkan diri kepada kondisi yang benar-benar minimal di posisi arah garis Y-nya tadi. Itu sudah dibahas. Oke kawan, kalau dari posisi ini tower 241 ke arah sana itu sama, jarak menjuntai andongannya harusnya tengah-tengahnya spannya di sini, di montage roll itu. Tapi karena memang elevasinya lebih tinggi yang 241, maka kita berada di sana. Andongannya agak sedikit mundur ke sana. Oke, mendekati kondisi 242. Kenapa begitu? Karena memang harus terbagi rata dulu. Hukum parabolik atau beban gravitasi itu yang mempengaruhi kenapa dia tidak berada di tengah-tengah span. Hampir sama dengan tower-tower sebelumnya yang kita tarik kemarin di tower 216 ke arah 217, 217 ke arah 220 dan ke arah 221. Hampir sama begini. Jadi kemungkinan dianggap bahwa nanti pola perhitungannya berada di tengah-tengah span. Enggak, itu tergantung pada evaluasi kita dalam kondisi berhitung dan kondisi elevasi tower masing-masing serta kontur yang ada di depan kita atau di local set area kita ya. Cara mempercepat seggingnya gimana kawan kira-kira? Jadi siapkan aja seling yang lumayan panjang sekitar 25-30 meter karena kondisi lanjutannya lumayan ke bawah gitu ya. Jadi terpormu bakalan tidak tekor gitu. Kalau tekor nanti kondisinya bakalan ngatur lagi posisi kamlongnya di atas, nanti kondisinya dirimu begitu. Jadi pekerjaannya bakalan lebih banyak bekerja dan mungkin waktunya akan lebih lama. Untuk mempercepatnya gimana? Lagian bos. Untuk mempercepatnya gimana? Kalau ataupun memang kondisi selingnya tidak bisa atau terpornya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau pakai terpor 4,5 ton itu bakalan lebih cepat. Kalau 2,5 ton mungkin waktunya bakalan lebih lambat. Cara mempercepatnya gampang. Pakai aja kondisi itu di itu. Yang di situ nanti ada pekerja yang ngondel di situ sekaligus juga pekerja yang di sana di skep di atasnya itu. Jadi tower-tower kita itu atau konduktor kita yang sudah masuk di posisi atas itu bakalan di kamlong. Setelah kamlong kita pakai roll ke bawah. Nah ini bakalan lebih cepat. Kira-kira begitu ya. Karena nanti kondisinya selingnya terpornya bakalan dibantu dulu sebelum diterpor sampai mencapai sagging 2500 yang ditentukan sesuai dengan suhu 35 derajat sesuai dengan kondisi yang berada di sekitar kita, maka tarik aja cepat dengan kondisi selingnya. Oke, pakai seling, pakai BV supaya cepat aja sehingga kondisinya langsung di kamlong lagi. Setelah itu langsung di sagging sesuai dengan kondisi tonase yang ditentukan di sagging schedule. Kira-kira begitu masukannya kawan. Nanti kalau ataupun boleh
diskusi bisa, silahkan seperti apa dan bagaimana. Mungkin di set teman-teman juga di sana terjadi seperti ini, atau mungkin ada elevasi tower yang lumayan signifikan, atau kondisi di lapangannya memang ada kontur tanah, atau konduktornya sesuai dalam schedule sudah ditentukan, namun kondisi ada andongan yang kira-kira hampir tidak sesuai dengan prediksi pola hitungan kita. Kira-kira begitu, bos. Setelah ini pekerjaannya langsung lanjut ke pasang insolator. Tadi kita udah setting di bawah. Kira-kira begitu ya kawan ya. Clear, bos. Selesai. Perawatan lu. Pembersihan konduktor isolator. Dari tanah-tanah. Andongan yang ke arah sana lebih menjuntai dibanding yang ke arah 240. Oke, jadi nanti pola pelaksanaan penarikannya kalau top pun ada dua tipe. Yang pertama itu pakai terpor di atas, yang kedua nanti dibantu dengan kondisi pakai BV. Oke kawan ya. Nah sekarang pelaksanaan pekerjaannya adalah kita pasang insolator. Ini sudah pasang insolator, langsung dicantolkan. Oke ya, setelah line up tadi posisi RST nya udah selesai, kita langsung pasang, naikkan insolator. Bedanya begini, kalau ataupun pakai stringing ya, kalau pelaksanaan pekerjaan stringing bedanya begini kawan. Kalau pakai terpor, yang pasti 4,5 ton satu kali terpor itu sekitar 10 kilo. Kalau panjang ke sana hampir seperti itu, artinya andongan konduktornya berada di posisi bawah. Posisi bawahnya hampir mencapai posisi lendutan terbawah di situ. Nah, ini persis di sini. Maka untuk terpornya membutuhkan waktu yang sedikit lama. Sehingga perlu disarankan BV-nya tetap berada di situ aja. Ini berada di posisi bawah di situ. Nah, di sana yang berada di poin situ ya, di ujung tadi itu, di kaki yang sebelah situ, di leg itu, tetap aja kita bantu. Terponya tetap bakalan dipasang, bisa tarik kanan kiri arah posisi sana, posisi itu, dan posisi ini yang ke arah 240. Namun kondisi BV-nya membantu supaya tidak terlalu memakan waktu dan mempercepat saja, gitu ya. Ini perlu diperhatikan, BV itu ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada pakai yang 2 gearbox atau 1 gearbox. Jadi perlu diperhitungkan di situ aja sebenarnya. Kira-kira demikian kawan. Kalau ataupun memang ada sesuatu yang perlu diperhatikan lagi, adalah titik komando ketika pelaksanaan pekerjaan. Ini kan masih ada tambang nih di sini. Nah, ini titik komando supaya nanti ketika pasang yang di insolator di posisi S atau R-nya itu kondisinya ketatap, tidak ketatap sama di situ. Yang posisi ini. Itu fungsinya. Kira-kira begitu ya, Bos ya. Semoga bisa membantu. Kita tarik ulang lagi kawan, isolatornya yang udah di set tadi dan udah dibersihkan. Jadi semua isolator itu harus dibersihkan dari polutan, baik debu atau mungkin sisa tanah segala macam yang ada di situ. Sehingga ada beberapa hal yang memang harus benar-benar ente bersih ya, isolatornya untuk kepasang di atas. Sehingga nanti kalau ataupun bersih itu dapat bisa membantu ketika nanti pas waktu pengujian
Artinya sebelum pelaksanaan pekerjaan ini dianggap selesai, kita lakukan pengujian, terus final check gitu ya, sehingga baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi ketika waktu pelaksanaan pekerjaan insolator. Insolator itu diharapkan di bawah atau ada beberapa orang yang kira-kira harus memberikan komando atau komando tambang. Dalam hal ini, insolator tidak diperbolehkan ada sedikit retak rambut ataupun pecah. Kalau ataupun sampai terjadi demikian, maka insolatornya harus segera diganti. Dengan kondisi efektivitas yang diharapkan itu bisa dimaksimalkan, kawan. Kenapa demikian? Karena memang di dalam kondisi kontraktual baik TPG segala macam itu menyaratkan hal tersebut, bahwa kondisi insolator yang terpasang itu harus benar-benar pada kondisi perfect atau sesuai dengan spesifikasi teknik yang ada. Jika dalam tahap pelaksanaan pekerjaan terdapat sesuatu atau mungkin insolatornya pecah, maka kamu langsung ganti dan perintahkan kondisi pekerjanya untuk ganti hal itu. Biasanya ini terjadi ketika pelaksanaan pekerjaan sagging, sembari juga kamu sebagai pengawas pekerjaan di lapangan ataupun pelaksana pekerjaan di lapangan, lihat-lihat kondisi konduktornya, lihat aja kondisi insolatornya, apakah udah sesuai apa belum, atau kira-kira terdapat kondisi retak atau enggak, atau pecah gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, dalam pelaksanaan pekerjaan seperti ini, Anda harus memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, misalkan seperti memperingatkan pekerja yang di atas tidak memakai APD segala macam. Tetap fokus, kawan. Jadi setelah pekerjaan pemasangan insolator ini, kita langsung prepare pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Apakah itu? Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya adalah kita langsung sagging, kawan. Karena memang tower 240 sudah cantol, 245 juga cantol-cantol. Jadi kamu harus benar-benar mempersiapkan semuanya untuk mengejar pelaksanaan pekerjaan ini supaya cepat selesai aja, sesuai target dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Pelaksanaan pekerjaan untuk sagging ini tinggal kalian lihat di drum schedule, pakai suhu berapa, 35 derajat Celcius, ataupun mungkin nanti tekanannya berada di berapa tonasenya, misalkan di angka lebih besar dari 2500. Jadi kayak begitu ya. Jadi persiapkan semuanya sampai posisi yang benar-benar kira-kira semuanya safety, tidak ada gagal konstruksi, terlebih lagi terkait masalah fatality. Ingat keluarga di rumah, ingat apapun yang sudah kita capai selama ini. Oke, next, bye-bye. Duh. Hanyut. Berenang Iwan. Teter jago. Teter jago. Teter jagungnya berenang. Mumpung kayu.